Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Desvito dengan NPMG 1C020018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan software ANSYS dengan soal yaitu didapati sebuah kunci kombinasi dengan berbahan stainless steel dengan ketebalan 3 mm. Maka hitunglah maksimum deformasi dan distribusi dari regangan yang ada. Di sini terdapat kuncinya sepanjang 450 dan heksagon, serta diberikan tekanan sebesar 2 megapascal. Baik, langsung saja kita buat menggunakan software ANSYS. Di sini saya sudah membuka software ANSYS. Langsung kita masuk pada statik struktural. Kita dapat menunggu. Di sini telah terbuka statik struktural. Lalu kita masuk ke engineering data untuk mengubah material yang akan digunakan. Telah terbuka engineering data, maka pada kolom material kita akan masukkan material yang akan digunakan, yaitu stainless steel. Stainless steel. Oke. Pada material stainless steel kita buka isotropic elasticity. Untuk modulus Young di sini menggunakan satuan Pascal, maka kita akan merubah dari 193 gigapascal menjadi, kita dapat mengisinya menjadi 1,93 E11. Dan pada Poisson rasionya 0,27. Nah, setelah diisi, kita dapat menyilangnya. Pada engineering data, kita masuk ke bagian geometri, yaitu kita memilih New Design Modular Geometry. Setelah terbuka New Design Modular Geometry, kita langsung saja menggunakan XY Plane. Lalu pada mode sketching, kita membuat persegi panjang. Lalu kita akan mengatur dimensinya pada persegi panjang pada titik ini dengan sumbu pada garis ini dan pada garis yang di bawah. Sini dapat diubah pada V1 itu sebesar 6. Maaf, sebelumnya saya belum mengubah. Di sini saya akan mengubah unitnya menjadi milimeter. Nah, pada V1 di sini saya akan mengubah menjadi 6 mm dan V2 itu sebesar 12. Pada H3 itu akan saya bikin menjadi 40 mm.
Nah, ini setelah dibikin, saya akan membuat gambar lingkaran. Dipastikan bahwa setiap sisinya itu terhubung. Saya ulangi kembali. Sini sudah terhubung di poinnya. Lalu pada bagian sini itu saya akan membuat kembali lingkaran. Dipastikan kembali bahwa bagian setiap poinnya itu terhubung. Oke, sudah terhubung. Sini saya akan mengatur dimensi radiusnya. Pada R4 itu akan saya ubah menjadi 12 dan R5 itu menjadi 10. Lanjut, untuk sketsa selanjutnya saya akan menggambar kembali persegi panjang. Dan menggambar poligon pada lingkaran yang lainnya. Lalu akan mengubah kembali dimensi pada poligon. L6 itu sebesar 7. Pada soal, kita lihat kembali bahwa pada bagian kunci pas itu terdapat fillet sebesar 2,5 mm. Lalu akan saya modify fillet pada titik ini dan titik ini. Lalu akan saya hapus garis bantu dalam sketsa. Dapat dilihat bentuk dari kunci pasnya. Lalu kita akan membentuk extrude. Kita akan memilih sketch 1 to apply. Kita akan mengextrude sebesar 3 mm. Nah, dapat dilihat bentuk dari lalu kita akan generate. Setelah selesai, kita akan keluar saja dan memilih bagian model. Kita dapat menunggu aplikasinya terbuka.
Oke, di sini telah terdapat project yang kita buat. Lalu kita akan mesh. Kita pilih material. Kita buka dulu geometri solid. Untuk materialnya kita akan ganti menjadi stainless steel. Di sini sudah diganti materialnya menjadi stainless steel. Lalu kita akan ke mesh. Untuk elemen size-nya itu akan saya ubah menjadi kita langsung ke mesh. Untuk sizingnya itu akan saya ubah menjadi 1 mili. Di sini kita sudah mengubah materialnya, lalu kita menuju mesh. Kita akan mengubah pada elemen size-nya yaitu menjadi 1 mili. Oke. Lalu di sini kita akan masukkan sebelum kita masukkan analisis strukturnya, kita solve terlebih dahulu. Oke, meshingnya selesai. Lalu kita akan masuk ke static struktural, insert. Kita akan memberikan fixed supportnya. Kita pilih yang face. Kita akan pilih ke 6 sisi dari polygon. Kita klik CTRL.
Oke, kita apply. Ini telah terdapat fix supportnya sebesar 6 tampilan. Lalu pada sesi struktural kita insert, itu force. Kita pilih pressure. Kita pilih di bagian sini. Tuh, apply. Pada define by, kita pilih komponen. Pada sumbu Y, itu sebesar 2 MPa. Karena arahnya ke bawah, menjadi minus 2 MPa. Dapat dilihat pada soal, pressure sebesar 2 MPa. Jika sudah, lalu kita ke solution. Pada soal diminta yaitu maksimum deformasi dan distribusi dari stres yang diberikan. Kita solution, kita insert deformasi total, lalu kita kembali insert stress equivalent von Mises. Lalu kita solve. Kita dapat menunggu sebentar. Di sini telah kita isi dari statik struktural tadi, yaitu adalah fix support, itu sebanyak 6 tampilan di setiap heksagonal yang kita buat. Lalu pressure itu kita letakkan pada face bagian atas sesuai dengan soal. Lalu untuk solution itu telah kita tambahkan total deformation dan kita solve. Kita dapat menunggu sebentar. Nah, di sini telah terdapat sudah di solve. Itu dapat kita lihat dari total deformation-nya. Seperti ini, di mana nilai maksimumnya sebesar 0,12365 dan nilai minimumnya sebesar 0. Itu ditandai dengan warna biru. Dapat dianimasikan seperti ini, bahwa tumpuan pada bagian kunci ring itu terjadi deformasi yang cukup kuat pada kunci pasnya. Lanjut pada equivalent stress, itu dapat kita lihat nilai sebesar 157,7 maksimal dan 5,3493 min 6 dengan nilai minimalnya. Itu dapat kita animasikan seperti ini.
Lalu dapat kita lihat pada hasil di report preview. Pada report preview telah dimuat tabel di mana pembuatan dari projectnya, lalu dapat dilihat gambar. Lalu di sini dapat dilihat unit atau ukuran yang digunakan itu menggunakan milimeter. Di sini memuat tabel geometrinya. Di sini memuat tabel koordinat. Di sini memuat tabel dan data meshing, di mana bounding box diagonal sebesar 82,414 mm, average surface area sebesar 147,54 mm, dan minimum edge length sebesar 3 mm, yaitu ketebalannya. Lalu setelah di solve, itu dapat dilihat pressure yang diberikan yaitu sebesar minus 2 megapascal atau menghadap ke bawah, dengan solusi setelah diberikan solusi yaitu total deformasi sebesar 0,12365 mm dan minimumnya sebesar 0, serta pada equivalent stress yaitu sebesar 5,3493 E minus 006 megapascal dan maksimum sebesar 157,7 megapascal. Dengan jaraknya, rentang jarak deformasi sebesar 4,3239 E minus 002 mm dan jarak rentang jarak stresnya sebesar 21,692 megapascal. Berikut kita animasikan kembali. Terima kasih telah memperhatikan video. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.